Kakak Vina Cirebon sebut nama yang jemput adiknya sebelum pembunuhan. Kasus kematian Vina Cirebon masih terus disorot meskipun terduga tersangka sudah gugur statusnya setelah pra-peradilan. Alhasil kasus Vina Cirebon masih menyisakan misteri terkait sosok pelaku yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa pembunuhan itu. Kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam masih menimbulkan tanda tanya publik lantaran polisi kesulitan menemukan otak pelakunya. Terbaru ini, kakak dari Vina, Marliana memberikan keterangan baru terkait kasus gadis berusia 16 tahun itu. Marliana mengungkapkan bahwa pada malam itu, Vina keluar rumah setelah dijemput oleh dua temannya, salah satunya bernama Mega. Menurut Marliana, Vina keluar rumah sekitar waktu setelah azan Isya. Jadi adik saya itu, malam kejadian, keluar dari rumah seingat saya selesai azan Isya. Dia, adik saya, itu datang ke sini, rumah, sama temannya minta uang. Saya tanya tuh temannya siapa, dia itu bilang temannya itu Mega karena yang turun dari motor, itu cuma satu orang, datang ke rumah saya ini loh, ujar Marliana, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Perempuan 33 tahun itu menyampaikan bahwa situasi di sekitar rumah sudah agak gelap karena waktu sudah Isya dan rumah mereka berada di dalam gang, sehingga wajah teman Vina yang datang tidak begitu jelas terlihat. Cuma kan posisinya udah agak gelap ya, abis Isya kan, apalagi rumah saya masuk gang jadi gak begitu jelas muka temannya itu. Tapi adik saya cuma bilang kalau temannya itu namanya Mega, ucapnya. Marliana juga sempat menanyakan tujuan Vina keluar malam itu, mengingat Eki berada di Majalengka. Nah saya bilang, kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Terus Vina bilang, ini juga mau ketemuan. Pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega, jelas dia. Peggy Setiawan mengharapkan Rudiana, ayah dari Eki memberikan klarifikasi terkait kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Peggy mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mengenal atau berinteraksi dengan Rudiana. Peggy juga menanggapi desakan publik yang meminta Rudiana untuk keluar dan memberikan keterangan agar situasi tidak semakin gaduh. Sampai saat ini, Rudiana belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Peggy berharap bahwa klarifikasi dari Rudiana dapat membantu mengungkap kebenaran dan menyelesaikan misteri yang menyelimuti kematian Vina dan Eki Cirebon. Dia mengaku hanya mendengar nama Rudiana, namun belum pernah bertemu. Seperti diketahui, kasus kematian Vina dan Eki Cirebon menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai spekulasi dan desakan untuk transparansi dari pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari Rudiana diharapkan dapat memberikan titik terang dan membantu proses penegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, apalagi usai kebebasan Peggy. Keberadaan Ibtu Rudiana kini tengah jadi sorotan publik. Diketahui, keluarga Vina Cirebon setelah tahu Peggy Setiawan bebas terlihat kesal. Kekesalan itu ditujukan pada Ibtu Rudiana ayah kandung Eki atau Muhammad Rizky. Marliana, kakak Vina Cirebon menuntut Ibtu Rudiana muncul dan bertanggung jawab, karena ia memiliki peran besar dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan mengharapkan Rudiana, ayah dari Eki memberikan klarifikasi terkait kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Peggy mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mengenal atau berinteraksi dengan Rudiana. Peggy juga menanggapi desakan publik yang meminta Rudiana untuk keluar dan memberikan keterangan agar situasi tidak semakin gaduh. Sampai saat ini, Rudiana belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Peggy berharap bahwa klarifikasi dari Rudiana dapat membantu mengungkap kebenaran dan menyelesaikan misteri yang menyelimuti kematian Vina dan Eki Cirebon. Dia mengaku hanya mendengar nama Rudiana, namun belum pernah bertemu. Seperti diketahui, kasus kematian Vina dan Eki Cirebon menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai spekulasi dan desakan untuk transparansi dari pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari Rudiana diharapkan dapat memberikan titik terang dan membantu proses penegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, apalagi usai kebebasan Peggy. Keberadaan Ibtu Rudiana kini tengah jadi sorotan publik. Diketahui,
Keluarga Vina Cirebon setelah tahu Peggy Setiawan bebas terlihat kesal. Kekesalan itu ditujukan pada Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki atau Muhammad Rizky Marliana. Kakak Vina Cirebon menuntut Ibtu Rudiana muncul dan bertanggung jawab, karena ia memiliki peran besar dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. 2 DPO fiktif kasus Vina diungkit lagi di sidang Peggy, ex-Kabareskrim, hukum seolah-olah mainan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji mengkritik mengenai munculnya lagi 2 daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina yang sebelumnya sudah dinyatakan dihapus oleh Polda Jabar. 2 DPO bernama Andi dan Dani ini muncul dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024, kemarin. Polda Jabar dalam persidangan kembali menjelaskan peran dari DPO Andi dan Dani. Menurut Susno, hal itu justru menunjukkan bahwa Polda Jabar tidak konsisten dengan sikapnya. Sebab, 2 DPO itu sebelumnya telah disebut fiktif oleh Polda Jabar. Ini menunjukkan ketidakkonsekuenan. Pertama, fiktif. Kalau fiktif berarti Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang juga fiktif. Karena proses pembuatan terbitnya DPO 3 orang itu sama. Kalau fiktif semua maka jangan-jangan terdakwa yang dihukum itu fiktif. Kalau semua fiktif berarti perkara ini juga fiktif. Ini sangat disayangkan, kata Susno dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Ketidakkonsekuenan itu dinilai Susno membuat ambigu proses hukum kasus pembunuhan Vina ini. Kok putusan pengadilan dipakai, tapi untuk pihak lain difiktifkan, tapi di pra-peradilan dipakai lagi. Ini membuat hukum seolah-olah mainan, ini sangat disayangkan, tuturnya. Kuasa hukum Peggy sebut Polda Jabar lakukan kesalahan fatal, yakin pra-peradilan bakal menang. Imanullah, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina menganggap bahwa penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, melakukan kesalahan yang fatal dalam mengusut kasus 2016 silam ini. Menurutnya, penyidik bertindak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Sangat fatal ini, prosedur yang tidak dilakukan oleh penyidik, ujar Imanullah di Cirebon, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Kesalahan besar itu salah satunya penyidik tidak menggunakan SOP, standar operasional prosedur, dalam mencari kebenaran dalam kasus ini, tidak menggunakan pasal 184 KUHP yang mana SOP seperti saat memanggil tersangka, penahanan, penangkapan dan penyitaan banyak sekali yang dilanggar, jelasnya. Imanullah meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dalam kasus ini. Menurutnya, kepolisian salah membidik tersangka. Bahwa yang ditangkap penyidik ini adalah Peggy Setiawan bukan Peggy Perong, bukan Peggy yang dimaksud penyidik. Klien kami adalah Peggy Setiawan yang tidak memiliki masalah hukum apapun, tuturnya. Imanullah pun berharap penyidik bisa bekerja secara lebih profesional dalam mengusut perkara ini. Terkait sidang putusan pra-peradilan yang akan digelar esok Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Imanullah pun meyakini bahwa pihaknya akan menang dan status tersangka pada Peggy bisa gugur. Dalam kesimpulan kami membuat 11 poin analisa hukum yang insya Allah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara besok, ucapnya. Sementara itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah berjanji bakal memberikan putusan yang terbaik. Dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini, kata Eman di persidangan, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024.